Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori pembelajaran Balai Pustaka Sejarah Sastra Indonesia dari kelompok 4. Video ini dibuat oleh Devi, Hilmi, Nayula, Retno, Rasya, dan Sundoyo. Berikut konten pembelajarannya. Latar belakang tema Balai Pustaka, ciri utama, perkembangan tema, perkembangan pemikiran, patron, karya unggulan, tokoh penting, alasan Belanda mendirikan Balai Pustaka, dan contoh karya sastra. Latar belakang Balai Pustaka. Pada tahun 1908, Balai Pustaka didirikan oleh Hindia Belanda. Kegiatannya banyak dikenal oleh pembaca pada tahun 1920. Awal mulanya bernama Komisi voor de Inslasse School vol Lectuur. Dalam perkembangannya mengubah nama menjadi Balai Pustaka dengan tujuan utama menyediakan bahan bacaan yang tepat bagi penduduk pribumi yang menamatkan sekolah dengan sistem pendidikan Minangkabau. Strategi yang signifikan pada kala itu disistemkan: 1. Merekrut dewan redaksi secara selektif. 2. Membentuk jaringan distribusi buku secara sistematis. 3. Menentukan kriteria literer. 4. Mendominasi dunia kritik sastra. Bahasa Melayu Riau dipandang sebagai bahasa Melayu standar pada kala itu dan dianggap lebih baik dari dialek-dialek Melayu lain seperti Betawi, Jawa, Sumatera. Para lulusan Minangkabau dipilih sebagai dewan redaksi, di antaranya adalah Armijin Tene dan Ali Sabana. Balai Pustaka disebut Angkatan 20-an atau disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya. Balai Pustaka menunjukkan pada dua pengertian, yaitu sebagai nama penerbit dan sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Balai Pustaka mempunyai tujuan untuk memberikan konsumsi berupa bacaan kepada rakyat yang berisi tentang politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Adapun ciri utama Balai Pustaka. Ciri-ciri karya sastra pada masa Balai Pustaka yaitu gaya bahasanya, ungkapan kelispi patah atau peribahasa dalam narasi atau ceritanya. Kedua, alur cerita. Alur ceritanya yang menggunakan alur lurus. Ketiga, tokoh digambarkan langsung oleh narator. Keempat, pusat pengisahan terletak pada orang ketiga dan orang pertama. Kelima, terdapat digresi, sisipan yang tidak terlalu penting. Keenam, corak, romantis, sentimental. 7. Sifatnya yang didaktis atau mendidik. Ke-8. Latar belakang sosial, ada pertentangan paham dari masyarakat. Ke-9. Realitas atau cerita dari rakyat itu sendiri. 10. Puisi berbentuk syair dan pantun. Ke-11. Menggambarkan tema pertentangan paham. Ke-12. Soal kebangsaan belum mengemuka. Selain mengambil latar belakang kehidupan Minangkabau, terdapat ciri-ciri lainnya. Pertama, menceritakan kejadian masyarakat sehari-hari. Kedua, tidak berbicara mengenai politik, kemiskinan, dan nilai-nilai sekularasi. 3. Para penulisnya bersifat kompromistis. Perkembangan tema, tidak semua karya sastra memiliki tema yang sama pada perkembangan tema ini. Kesusastraan Angkatan Balai Bahasa juga mulai mengangkat tema-tema yang sebelumnya belum diterapkan dalam kesusastraan Melayu.
Adat kawin paksa merupakan tema yang paling mendominasi karya-karya angkatan Balai Pustaka. Lalu, perkembangan pemikiran. Adapun konsep pemikiran dan ciri-ciri angkatan Balai Pustaka sebagai berikut. 1. Agak dinamis. 2. Bercorak pasif, romantis. 3. Menggunakan bahasa Melayu baru. Selanjutnya ada patron. Patron sama dengan pengayom atau sama dengan konsep dasar menggunakan historis. Balai Pustaka dipaparkan untuk melihat perkembangan dalam zaman dunia sastra. Salah satunya sastra Jawa Balai Pustaka. Balai Pustaka membantu menerbitkan sastra Jawa. Selanjutnya ada karya unggulan. Ada 2 karya unggulan pada Balai Pustaka, yaitu pada tahun 20-an karya Abdul Muiz mengeluarkan sastra novel yang berjudul Salah Asuhan, dan novel Belanga karya Armin Pane pernah ditolak oleh Balai Pustaka karena karyanya tidak mendidik. Tokoh-tokoh penting dalam Balai Pustaka ada Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, dan Aman Datuk Majainu. Selanjutnya ada Muhammad Qasim, Tuli Sultan Sati, Salasi dan Saada Salim, dan I Gusti Nyoman Panji Tisna. Lalu ada Suman HS. Alasan Belanda mendirikan Balai Pustaka ialah mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Disengaja untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia pada kala itu. Contoh karya sastra dari Nur Sultan Iskandar, Salah Pilih 1928, Karena Mertua 1932. Dari Abdul Muiz, Salah Asuhan 1928, Pertemuan Jodoh 1933. Dari Marah Rusli, Siti Nurbaya 1922, Anak dan Kemenakan 1956. Aman Datuk Majaindo, Si Cebol Rindukan Bulan 1934, Sebabnya Rapia Tersesat 1934. Muhammad Qasim dengan judul Muda Terung, Pangeran Hindi. Tulis Sultan Sati dengan judul Tidak Membalas Guna 1932, Memutuskan Pertalian 1932. Salasi dan Saada Alim dengan judul Kalau Tak Ujung 1933, Pengaruh Keadaan 1973. I Gusti Nyoman Panji Tisna dengan judul Nirawi Ceti Penjual Urang, I Swasta Setahun di Badahulu 1941. Suman HS dengan judul Kasih Tak Terlerai 1929. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat dipahami dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.